guru kelas 1A. Terima kasih kepada semua guru-guru dan suster yang tercinta. Terima kasih telah membimbing kami ke pintu gerbang masa depan. Jasa dan baktimu senantiasa terukir dalam sanubariku. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Dadah. Soto babat sate rusa. Hari senja merah merona. Alangkah hebat anak kelas 2. Tetap belajar walau sedang corona. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021. Engarsa sung tulada. Igmatia nangun karsa. Tuturi handayani. Dadah. Di Hari Pendidikan Nasional ini, aku akan memberikan pesan dan kesan selama aku bersekolah di SD Santo Fransiskus 3. Selama bersekolah di SD Santo Fransiskus 3, aku mendapatkan banyak pengalaman yang baik dan menarik. Aku diajar oleh guru-guru yang hebat dan dibimbing dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan sehingga aku bisa mengerti pelajaran yang diberikan. Teman-temanku juga sangat baik dan asik. Kami bermain dan saling tolong-menolong. Pokoknya sekolah di SD Santo Fransiskus 3 sangat menyenangkan dan aku bangga bersekolah di SD Santo Fransiskus 3. Gak nyesel deh sekolah di sini dan aku akan mengajak keluarga aku untuk bersekolah di sini. Terima kasih Bapak Ibu guru, suster dan seluruh staf SD Santo Fransiskus 3. Selamat Hari Pendidikan Nasional ya. Jasa kalian akan tetap berkenang. Dadah. Saya bersyukur karena masih bisa menikmati pendidikan walaupun saat ini masih di rumah saja. Teman-teman, semangat ya, karena pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah saja, bisa di rumah, di alam, bahkan saat kita bermain. Terima kasihku untuk semua pahlawan pendidikanku. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Saya, Ivana Ginting, mewakili kelas 5A, 5B, dan 5C, mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk suster, Bapak dan Ibu guru, serta orang tua yang telah membimbing kami selama belajar secara online di rumah. Setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Selamat pagi, yang saya hormati, suster dan Bapak Ibu guru SD Santo Fransiskus 3, serta teman-teman yang saya sayangi. Izinkan saya, Audrey siswa kelas 6, menyampaikan ucapan Selamat Hari Pendidikan Nasional buat kita semua. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini masih harus kita lewati dengan keadaan yang memprihatinkan, di mana pandemi virus corona ini masih ada di tengah-tengah kita. Saat ini, kita dituntut untuk berdamai dengan keadaan. Nyatanya, kita bisa belajar tanpa harus ke sekolah. Kita juga bisa bertemu dengan teman-teman, walaupun hanya melalui daring. Setiap kita juga adalah guru, di mana kita harus bisa belajar mandiri dan jujur selama mengikuti pelajaran. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, dan jadikan setiap orang sebagai guru. Tetap semangat belajar, dan selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara soal pembelajaran jarak jauh, memang di masa pandemi ini tidak ada yang mulus lah. Tapi paling enggak sekolah ini sudah bisa menciptakan sebuah sistem yang baik, di mana anak-anak bisa mendapatkan pelajaran yang baik, menyenangkan, dan juga cukup berkualitas. Kebetulan saya juga ada di bagian yang pernah ikut membimbing bersama para guru, jadi saya yakin bahwa apa yang semua tindakan dan aktivitas yang sudah diberikan para guru itu menunjukkan sudah hasilnya maksimal. Demikian.
Selama pandemi ini, program pendidikan pasti tetap harus berjalan. Dan pembelajaran jarak jauh adalah salah satu solusinya agar anak dan guru tetap melakukan pembelajaran. Selama pandemi ini, puji Tuhan, guru-guru dari SDFR 3 sukses dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Lepas dari semua kendala yang dihadapin, semuanya pasti akan berguna untuk anak-anak kita semua. Pada kesempatan ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Suster, Bapak, dan Ibu Guru. Saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya selama masa pembelajaran jarak jauh. Kesan saya sebagai orang tua murid selama masa pembelajaran jarak jauh ini sangat bangga tentunya terhadap Sekolah SD Santo Fransiskus III. Sekolah SD Santo Fransiskus III tetap melaksanakan kewajibannya mendidik anak-anak kami dengan sangat baik. Itu yang membuat saya sangat bangga kepada Sekolah SD Santo Fransiskus III. Mengapa saya bilang bangga kepada sekolah ini? Karena selama masa pembelajaran jarak jauh ini, SD Santo Fransiskus III tetap melaksanakan kewajibannya dalam mendidik anak-anak kami dengan sangat-sangat baik, dimulai dari pembelajaran jam 7 pagi hingga jam 11 siang. Anak-anak mengikuti pembelajaran itu lewat Google Meet, tatap muka, secara online terus-menerus. Dari mulai guru menjelaskan, kemudian menerangkan, nanti lagi ada tanya jawabnya. Jika anak tidak mengerti, anak-anak bertanya. Jika anak-anak sudah mengerti, guru pun bertanya. Itu untuk mengingatkan kembali anak-anak agar anak-anak selalu mengingatnya. Karena pastinya dalam pembelajaran online ini kegiatan yang dilakukan itu sangat terbatas. Namun Sekolah SD Santo Fransiskus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik, dan itu membuat saya sebagai orang tua merasa sangat senang. Dari beberapa sekolah yang saya ketahui, tentunya SD Santo Fransiskus menurut saya merupakan sekolah yang terbaik dalam saat melakukan proses pembelajaran jarak jauh saat ini. Kegiatan-kegiatan pun seperti biasa dilakukan, misalnya eskul pramuka, eskul menari, eskul menggambar, tetap dilaksanakan oleh sekolah ini dengan baik. Dan anak-anak pun tentunya merasa sangat senang, dan kami sebagai orang tua merasa sangat tidak dirugikan sama sekali. Tentunya kita tahu saat masa pandemi ini semua orang mengalami kesulitannya masing-masing. Dan saya tetap merasa sangat senang dengan sistem pembelajaran dari Sekolah SD Santo Fransiskus ini. Pesan saya untuk Bapak dan Ibu Guru, saya tahu Bapak dan Ibu Guru sudah sangat berjuang dalam mendidik anak kami dengan sangat-sangat baik. Saya juga merasa sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah bekerja keras memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Mulai dari membuat PPT, membuat materi, semua diberikan dengan baik. Saya tahu Bapak dan Ibu Guru juga tentunya pasti merasa sangat lebih berat pekerjaan Bapak dan tugas Bapak dan Ibu Guru tentunya merasa lebih berat dibandingkan dulu waktu tatap muka. Karena pada saat sekarang Bapak dan Ibu Guru harus membuat materi-materi dalam bentuk yang menarik agar anak-anak menarik untuk menyimaknya. Nah, itu saya sangat bangga terhadap Bapak dan Ibu Guru juga. Nah, terima kasih untuk Suster, Bapak dan Ibu Guru yang telah memperjuangkan, membantu mendidik anak kami selama masa pandemi ini dengan sangat baik. Tentunya itu merupakan kebanggaan tersendiri untuk saya sebagai orang tua murid. Semoga kita semua selalu sehat
dan Tuhan memberkati selalu. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sudah lebih dari 1 tahun kita menjalani masa pandemi COVID-19. Sudah lebih dari 1 tahun pula anak-anak mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Dunia pendidikan sudah berubah. Sekolah, guru, anak-anak, dan juga orang tua harus beradaptasi dengan cara yang baru ini. Guru-guru harus menyiapkan materi dengan cara yang menarik dan kreatif. Anak-anak harus beradaptasi dengan teknologi dan juga harus fokus belajar di rumah masing-masing. Bagi orang tua, terutama yang bekerja seperti saya, harus bisa membagi waktu antara pekerjaan dan juga membantu anak-anak belajar di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada suster, Bapak Ibu guru di SD Santo Fransiskus III yang telah membimbing anak-anak dan juga menyalurkan bakat anak-anak dengan mengadakan beberapa event dan lomba yang diadakan oleh sekolah dan juga mengikuti perlombaan secara daring. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah sabar membimbing anak-anak dan juga mencerdaskan generasi penerus bangsa ini. Efek positif dari pandemi ini adalah hubungan antara orang tua dan guru, orang tua dan anak-anak menjadi lebih dekat. Setiap orang bisa menjadi guru, setiap rumah bisa menjadi sekolah bagi anak-anak kita. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tak lupa saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Bicara mengenai pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung hampir selama setahun ini, menurut saya sudah berjalan dengan cukup baik. Ada hal-hal positif yang saya amati pada anak-anak saya, di mana mereka menjadi lebih kreatif dalam menggunakan teknologi. Seperti ketika ada tugas video, mereka bisa mengerjakan dengan baik dan menggunakan teknologi itu terkadang tanpa bantuan orang tua. Kemudian kalau hal yang negatif, ya kami orang tua agak khawatir karena terlalu lama bersentuhan dengan handphone dan laptop yang mungkin bisa berakibat tidak baik suatu hari nanti pada penglihatan anak-anak. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan apresiasi kepada guru-guru, Bapak Ibu guru dan suster yang sudah setia mendampingi dan mendidik anak-anak kami selama PJJ, dan menurut saya sudah berusaha dengan maksimal untuk mensukseskan pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Kita semua bicara tentang pendidikan dan pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini. Pembelajaran tidak boleh mandek atau berhenti. Peserta didik harus tetap bisa belajar. Bagaimana caranya? Dengan adanya pembelajaran jarak jauh dengan media daring adalah langkah yang solutif yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di lingkungan pendidikan. Semua sekolah berusaha untuk tetap memberikan pembelajaran yang maksimal sesuai instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Termaksud sekolah ini sungguh sangat tepat dan bijaksana jika pembelajaran tatap muka dialihkan sementara dengan pembelajaran online atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau daring menggunakan media digital sebagai penguat e-learning yang bertujuan meningkatkan information technology atau IT pendidik dan peserta didik agar lebih melek terhadap informasi teknologi. Walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ataupun daring masih terdapat banyak kelemahan, namun paling tidak pembelajaran tetap dapat berjalan dengan terus melakukan perbaikan dan improvisasi. Untuk saat ini menghadapi tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022, banyak doa dan harapan tercurah agar saat dimulainya pembelajaran tatap muka nanti, wabah virus COVID-19 ini berakhir dengan izin Tuhan, dan diperlukan satu hal pendidikan IT karena di era kemajuan digital ini pembelajaran daring ataupun e-learning diharapkan tetap berlanjut berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk mencapai kemajuan digital. Demikian
Semangat sehat dan Tuhan memberkati. Di hutan banyak pohon besar, di laut banyak ikan tuna. Sejak kecil harus rajin belajar agar kelak jadi berguna. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Mari kita mengenal dunia tanpa melupakan budaya. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap disiplin menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sebagai upaya pemutusan rantai COVID-19. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei. Dan tahun ini mengambil tema serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Sekolah bersama Bapak Ibu guru, orang tua, dan anak-anak berkolaborasi mewujudkan merdeka belajar dengan situasi yang ada saat ini. Pada masa pandemi ini kita perlu menyesuaikan banyak hal, terutama dalam bidang pendidikan. Tentu bukan hal yang mudah, tetapi berkat kerjasama yang baik dan juga berkat segala usaha yang kita lakukan, kita semua dapat mengatasi kendala itu menjadi peluang-peluang baru untuk tetap berkembang di dalam dunia pendidikan. Pendidikan bukan sekedar mencari nilai, tetapi pendidikan adalah proses menjadi pribadi yang berkarakter. Dengan masa pandemi ini, dengan belajar di rumah, kita diajak semakin menghargai, semakin mengasihi, dan juga semakin mengenal anggota keluarga kita. Kita juga diajak untuk semakin bijak dalam menggunakan teknologi. Dan terutama anak-anak, kita diajak untuk semakin memahami tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Patut ditanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa semua tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pada kesempatan ini kita juga kenangkan jasa para pahlawan pendidikan yang meningkatkan derajat pendidikan di negara kita sampai saat ini. Dan akhir kata, marilah kita terus berjuang menggapai cita-cita kita setinggi langit dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Salam Fransiskus, Tuhan memberkati.